Naku dan Mbak Aji tiba di Pangalniwas dan melihat koran berceceran. Dia terkejut dan berlari ke tempat soba atau tahlilan kalau di kita mah. Dia meminta semua orang untuk pergi karena Data masih hidup. Tapi Ayah Sahib menghentikannya dan bertanya mengapa dia menyembunyikan kebenaran dan kebohongan. Naku mengatakan bahwa dia yakin seyakin-yakinnya kalau Data masih hidup dan akan kembali. Dan kemudian Kala memainkan video kecelakaan Data di laptopnya. Menanganjuk dari aku laku dan mengatakan Data sudah meninggal. Ada yang datang memberikan sidik hari ini. Ayah Sahib bertanya kepada Mbak Aji karena mereka menyembunyikan fakta saat dia mengetahui semuanya. Lalu dia menampar Mbak Aji beberapa balik alias kupret-kepret bolak-balik. Naku mengatakan ini adalah tindakan musuh dan Ayah Sahib menampar Naku juga dengan keras dan bilang jangan katakan siapa musuhnya. Naku kekeh mengatakan bahwa Sueb masih hidup dan Ayah Sahib tidak ingin lagi mendengar ocehan Naku sagelis. Mbak Aji melihat dengan kaget dan sedih. Naku juga berdiri dengan air mata sedih. Kala melanjutkan, Anda mengalihkan perhatian semua orang dan Anda sendiri berubah. Mengambil alih kekuasaan Data, bukan? Naku Mbak Aji kaget. Naku melihat kembali ke foto Data dengan air mata. Saya melakukannya karena saya benar-benar merasa Data masih hidup. Ayah Sahib mengangguk dan terus menangis. Kala tidak ingin membiarkan pergi begitu mudah mengatakan bahwa dia dalang di balik kecelakaan itu. Nah, aku terkejut berkata, oh tidak, itu tidak benar. Nah, aku berkata dengan tangan terlipat Ayah Sahib saat masih hidup. Jangan biarkan aku menjadi janda saat Sueb masih hidup lalu berjalan ke foto Data. Kala melayangkan tangan untuk mentabuk Naku, tapi Naku memegang tangan Kala dan merasa bahwa dia dianiaya karena kata-katanya. Berdiri kaget. Kala menghapus sindur Naku dengan tangannya. Naku mendapat kejutan kembali dan menyentuh sindurnya yang diseka dengan tangan si Kala dan terus memeriksanya. Gagabah sia. Kala berdiri sambil menyeringai. Ayah Sahib mulai berputar seperti biasa dan dia agak ambruk alias talungse pingsan. Orang-orang Pangalniwas lari ke Ayah Sahib dan mengantarnya kembali ke kamarnya meninggalkan Kala. Naku kembali melihat foto dan jongkok Data di depan fotonya. Tak bernyawa. Kala melipat tangannya dan memohon maaf kepada saudara-saudara. Kala kemudian mendatangi Naku berjongkok di sampingnya dan menyingkirkan manggalsutra Naku. Naku diam terusik-usik terus memandang foto Data. Kala mengambil manggalsutra di tangannya. Kala berjalan pergi kembali dengan sari putih menjatuhkan ke depan Naku dan meminta dia memakainya. Data di tempat Sima memanggil nomor saluran Pangalniwas. Naku mendengar telepon berdering lalu menghapus air matanya dan berkata Sueb. Naku berjongkok dengan mata berkaca-kaca. Naku meminta Data untuk kembali. Saya juga ingin kembali. Kemudian dia bertanya tentang Pangalniwas. Hari ini Kala Tai mengira kamu tidak akan pernah kembali dan sudah is dead. Data, aku akan segera kembali, tapi sekarang dia ingin merencanakan sesuatu untuk musuhnya. Kala datang ke sana dan melihat Naku berbicara di telepon. Dia bertanya padanya dengan siapa dia berbicara. Apakah Naku berbicara dengan Sueb alias Data, Naku menjawab, aku hanya berbicara dengannya, lalu memberikan telepon kepada si Kala. Kala mengatakan halo 2 kali, tapi Data tidak menjawab. Lalu dia berkata pada Naku bahwa kamu lagi bercanda, Data menjawab, bukan lucon Kala Tai. Dia langsung kaget. Aku minta kau mengurus Nakusa, Ayah Sahib dan lain-lain. Aku akan segera kembali. Aku mengambil gagang telepon dari Kala dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak menceritakan tentang kamu kepada Data. Kala bertanya apa yang ingin kamu katakan. Lalu dia membawa manggalsutra dan meminta Kala untuk menaruhnya di atasnya dengan penuh rasa hormat. Kala menaruhnya kembali sambil memiliki kilas balik. Naku menunjukkan Kala manggalsutra dan memperingatkan dia. Kemudian aku pergi ke kamar Data meninggalkan si Kala jengking. Sima turun dan melihat Data dekat telepon. Dia berbicara meminta kesempatan untuk menembus kesalahannya. Data mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya. Sima merasa bahagia. Saya ingin penglihatan saya kembali. Dapatkah Anda lakukan ini untuk saya? Sima menjawab, aku bisa melakukan apapun untukmu. Adegan bergeser ke Kala dan Caskar.
Kala menginformasikan kepadanya tentang telepon data, tapi dia tidak memperhatikan apapun. Caskar tidak menanggapi apa yang Kala bicarakan karena menurut Caskar bahwa data telah mampus. Di kamar data, Naku membawa fotonya dan meletakkannya di dinding. Adegan bergeser ke kamar Kala. Sudarsono datang ke sana dan bertanya tentang masalah ini. Kala memberitahunya tentang data yang masih hidup di teleponnya. Dia menunjukkan kekhawatirannya tentang Naku menceritakan semuanya kepada data. Dia meminta Sudarsono menemukan data sebelum dia mencapai mereka. Adegan bergeser ke kamar Ayah Sahid. Saat duduk di sofa dan membagi foto data dan meneteskan air mata. Naku datang ke sana dan memanggilnya, tapi Ayah Sahib tidak merespon. Naku mendekatinya. Ayah Sahib mengatakan bahwa dia tidak akan pernah memaafkannya karena dia telah berbohong kepadanya. Dia datang untuk mengatakan yang sebenarnya tentang telepon data dan dia berjanji padanya bahwa dia akan membawa data kembali. Keesokan paginya, Kala mengumpulkan anak buahnya dan mengatakan bahwa data masih hidup dan meminta untuk mencari dia. Saat itulah Caskar mendengar suara data dan tertawa. Kala marah dan memintanya untuk tutup mulut. Kala memotong telepon dan meminta izin pergi dan mencari data. Pandit membawa kundalinya. Caskar datang ke sana untuk meramal nasibnya ke depan. Pandit mengatakan bahwa dia akan berkuasa tapi terkalahkan dan digilakan oleh seorang wanita. Caskar menyimpulkan bahwa hanya canda yang membuat dia gila. Adegan bergeser ke rumah sakit. Dokter memeriksa mata data dan kemudian melakukan beberapa perawatan padanya. Setelah selesai, dia meminta data untuk menunggu 1 jam untuk hasilnya dan memberinya suntikan. Sima masuk dan bertanya tentang kondisi data. Dokter mengatakan hanya ada 2% kemungkinan bisa pulih. Dan mungkin data termasuk di antara yang beruntung. Dan meminta dia untuk menunggu dan berdoa. Kemudian lagi setelah setengah jam, dokter datang melepaskan katun dari matanya. Kemudian untuk membuka matanya perlahan. Data mengatakan bahwa matanya sedang sakit dan meyakinkan dia karena obat-obatan. Dia memintanya untuk membuka mata, rasa sakit juga akan berkurang. Data membuka matanya, dokter bertanya tentang penglihatannya. Perawatan mata berhasil dan data dapat melihat meski tidak berlaku terlalu jelas. Sima menurut tangan yang nyaman di bahu data, tapi dia memindahkannya menjauh. Sima dan Caci kembali ke rumah. Caskar memanggil Caci dan dia memberi isyarat kepada Sima yang meminta data untuk beristirahat dan dia bilang, "Aku ingin berduaan untuk beberapa lama." Beberapa orang mulai menggedor pintu dan aku bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan data mengatakan kepadanya bahwa dia akan menelepon nanti dan membiarkan telepon masih aktif. Caskar memanting pintu dan dia masuk dan melihat sekeliling. Sima datang ke sana dan dia mengatakan tempat itu tertutup dan tidak ada tarian yang akan terjadi. Naku di sini dan bertanya-tanya tentang keseluruhan situasi. Caskar melihat telepon dan mengembalikan gagang telepon. Sementara Naku yang bodoh terus melakukan Saab, Sueb. Caskar memberitahu Sima bahwa dia datang untuk menemui Ibu J. Dan Sima bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Caskar mengatakan beberapa pandit mengatakan kepadanya bahwa waktunya bagus hanya karena dia harus berhati-hati dalam mengkhianati wanita dan bertanya kepada Sima, apakah Anda mengkhianati saya? Apakah Anda sudah menemukan orang lain? Dia meletakkan pistol di dagunya. Dia meletakkan pistol di bawah dagunya dan dia melihat bahwa data tergantung pada kipas angin atau sesuatu yang tepat di atas mereka dan khawatir. Caskar bertanya padanya, apakah kamu takut mati? Caskar bertanya padanya, apakah kamu takut mati?